Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dari malam hingga pagi ini. Kesempatan di hari baru ini, kami mau pakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami untuk mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 42-43. Tertulis demikian. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang wanita dari Suriah mendarat di salah satu kota di Eropa, dan di kota itu ia menyatakan imannya kepada Kristus. Meskipun ada penolakan dan ancaman persekusi dari komunitasnya, ia tetap tidak berubah dalam keyakinannya kepada Tuhan. Salah satu hal yang menjadi kesulitan dan tantangan berat bagi yang mau beriman kepada Tuhan Yesus adalah konsekuensi dari pilihan iman itu, yang diantaranya adalah dikucilkan, diusir, dipandang rendah, atau bahkan di beberapa wilayah tertentu dianiaya dan dibunuh. Kita bersyukur bila iman kita pada Tuhan tidak membuat kita mengalami banyak kesulitan. Tapi berbarengan dengan itu kita perlu turut mendoakan orang-orang yang mengalami sengsara karena imannya. Dalam Yohanes 12 ayat 42-43 ini dikatakan, namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya. Tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan, sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Di sini disebutkan tentang para pemimpin yang percaya kepada Tuhan Yesus, tapi mereka takut untuk mengakuinya secara terbuka. Mereka takut kepada orang-orang Farisi, dan mereka takut dengan berbagai konsekuensi yang akan mereka alami. Mungkin itu kehilangan posisi, kehilangan jabatan, kehilangan penghormatan dari manusia, dan kehilangan berbagai keuntungan lainnya. Itu sebabnya mereka tidak mau mengakui secara terus terang bahwa mereka sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam konteks tertentu, kita perlu memahami bahwa ada orang-orang yang memang tidak mengakui karena situasi yang terjadi di lingkungannya, tapi mereka tetap beriman secara sembunyi-sembunyi. Seperti misalnya gereja bawah tanah di masa revolusi sosial di Cina. Mereka tidak secara terbuka mengakui iman mereka, tapi mereka sembunyi-sembunyi dan beribadah di bawah tanah karena adanya ancaman yang ditujukan kepada mereka. Intinya di sini adalah bagaimana kita lebih mengutamakan Tuhan daripada mengutamakan kehormatan dari manusia. Lebih memprioritaskan Tuhan daripada memprioritaskan berbagai hal-hal lahiriah di hidup kita. Jangan karena manusia kita kemudian menjadi malu untuk mengakui Tuhan Yesus. Jangan karena orang-orang tertentu kita menjadi gengsi untuk menyebutkan identitas iman kita. Kita perlu memiliki keberanian dan sikap iman yang benar, di mana kita menyatakan pengakuan kita, supaya kita dapat menjadi terang dan garam bagi orang-orang di sekitar kita. Tentu tidak perlu kita menggembar-gemborkan secara publik tentang iman kita, namun kita mengikuti tuntunan hikmat Tuhan, ikuti tuntunan Roh Kudus, bagaimana kita harus bersikap yang baik di tengah-tengah lingkungan masyarakat yang ada. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Jadilah surat yang terbuka. Jadilah saksi hidup. Jadilah terang Kristus yang menyala. Jadilah garam dunia yang asin, yang berdampak bagi dunia ini. Jangan merasa malu akan iman kita. Jangan takut dengan berbagai konsekuensi karena iman kita pada Tuhan Yesus. Apa yang hilang lenyap karena iman kita pada Tuhan, dapat Tuhan gantikan dengan hal yang lebih lagi. Mungkin kita dikucilkan, kehilangan jabatan, kehilangan posisi, kehilangan keuntungan karena iman. Tapi yakin dan percayalah, kita tidak akan pernah kekurangan. Tapi kita akan senantiasa mengalami berkat Tuhan, sukacita dan damai sejahtera, serta kepastian keselamatan dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, mengajarkan kepada kami semua untuk kami lebih mengutamakan Tuhan, lebih mencari perkenanan Tuhan, mencari kehormatan Allah daripada kehormatan dari manusia. Tolong kami Tuhan supaya kami tidak takut, tidak malu, tidak gengsi untuk menyatakan iman kami, tidak takut untuk berterus terang tentang identitas kami, secara khusus identitas iman kami kepadamu. Tapi kami berani untuk mengakuinya dan berani untuk menerima apapun konsekuensi dari iman kami. Meskipun kami dikucilkan, kami direndahkan, bahkan kami mengalami tantangan-tantangan dan masalah karena iman kami tidak mau goyah. Kami tetap mau percaya kepadamu Tuhan Yesus dan setia mengasihimu dalam sepanjang hidup kami. Kuatkan setiap kami ya Roh Kudus untuk kami berjalan dalam iman yang sungguh, melangkah dalam keberanian dan tidak takut pada apapun juga. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami, agar apa yang kami lakukan dan kerjakan senantiasa memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Biarlah tangan Tuhan menjamah, kuasa kesembuhan mengalir. Tuhan menyempurnakan tubuh setiap kami yang sakit, dan Tuhan membaharui setiap sel-sel yang rusak. Tuhan berikan kesehatan yang sempurna bagi kami semua. Yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan kembali. Yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan Tuhan lepaskan dan beri kemenangan. Dan yang sedang dalam masalah persoalan, Tuhan berikan jalan keluar yang ajaib. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk berani dalam menyatakan iman kepada Tuhan dan tidak takut dengan situasi apapun juga. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.